Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya hadir kembali menjumpai Anda tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 25 April 2021. Serangkaian peristiwa menarik selama sepekan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan pemirsa tetap selalu bersama kami, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin jelang pemilihan suara ulang atau PSU. Dengan datangnya logistik surat suara sebanyak 29.824 lembar atau sesuai dengan daftar pemilih tetap. Dan sementara terkait desain pada surat suara tidak jauh berbeda dari surat suara Pilwali sebelumnya. Hanya saja pemirsa terdapat tambahan stempel bertuliskan pemilihan ulang sesuai petunjuk KPU RI. Lebih kurang satu pekan lagi pemilihan suara ulang PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin digelar, tepatnya tanggal 28 April mendatang. Menyusul hal itu, berbagai persiapan terus dilakukan KPU Kota Banjarmasin, salah satunya dengan melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara. Pantauan Banjar TV, pelipatan surat suara sebanyak 29.824 lembar di Gedung Wanita milik pemerintah Provinsi Kalsel ini melibatkan lebih kurang 10 orang. Ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari atau tanggal 25 April nanti. Guna memberikan kesempatan waktu istirahat, para petugas pelipat juga dilakukan secara bergantian dan tetap diawasi aparat selama 24 jam. Suara kita mulai hari ini kita targetkan untuk yang 29.000 lebih ini untuk surat suaranya itu selesai mudah-mudahan pada hari Sabtu atau Minggu nanti paling lambat. Itu tanggal 25 ya, tanggal 25 April. Petugas keamanan juga yang akan menjaga mulai hari ini, mulai pagi siang ini nanti tidak berbeda dengan yang kemarin. Jadi 24 jam dijaga oleh pihak keamanan, kemudian juga nanti petugas kita akan menyesuaikan untuk pergantian shift dalam mengerjakan pelipatan karena ini kan bulan puasa. Sementara terkait desain pada surat suara ini tidak jauh berbeda dari surat suara Pilwali sebelumnya. Hanya saja terdapat tambahan stempel bertuliskan pemilihan ulang sesuai petunjuk KPU RI. Dalam waktu dekat logistik kotak suara, tinta dan lainnya juga akan segera datang dan rencananya akan didistribusikan sehari sebelum pelaksanaan bersamaan dengan surat suara. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin terus mempersiapkan pemilihan suara ulang wali kota dan wakil wali kota yang akan digelar pada 28 April. Bahkan guna meningkatkan partisipasi pemilih Pemko bersama KPU akan menyiapkan door prize di setiap TPS. Dan sementara itu pula pemirsa, menurut dosen FISIP ULM, untuk menghadapi PSU yang penting adalah partisipasi. Partisipasi dimaksud bukan hanya sekedar menggunakan hak suaranya, namun lebih dari itu, yakni semua warga Banua bisa menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara ulang PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin dijadwalkan pada 28 April mendatang. Adapun wilayah yang bakal menggelar PSU diketahui ada 3 kelurahan, yakni Mantuil, Murung Raya, dan Basiri Selatan. Guna suksesnya pemilihan suara ulang tersebut, berbagai tahapan terus dilakukan, termasuk oleh pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Belum lama tadi para ketua RT di 3 kelurahan itu yang menjadi tempat pemilihan suara ulang diminta perannya untuk menghimbau warga agar bisa datang ke TPS pada tanggal 28 April mendatang. Dalam rangka untuk meminta aktiviti atau peran aktif dari kawan-kawan Pak Ketua RT untuk menghimbau warganya berhadir dan memanfaatkan suaranya dalam rangka PSU yang tanggal 28 April PSU Kota Banjarmasin ini. Strategi khusus masih kita bicarakan dengan kawan-kawan RT karena kita juga melibatkan, kan lihat sendiri tadi melibatkan RT juga, apa sih yang bagus untuk warga-warga kita.
mudah-mudahan nanti strategi-strategi itu bisa menjadi pendorong kehadiran warga kita di TPS ada 80 TPS di 3 kelurahan. Contoh misalkan. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, HM Kasman, menyatakan terkait strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di 3 wilayah PSU tersebut, juga akan menyiapkan door prize di setiap tempat pemungutan suara. Meski demikian, rencana ini masih memperhitungkan bentuk door prize yang akan diberikan, yang pasti sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu datang, pemerintah Kota Banjarmasin juga dengan KPU berencana untuk memberikan door prize, diundi bagi pemilih yang datang ke TPS itu akan mendapatkan nomor undian. Ini akan diundi dan door prize-nya nanti akan disiapkan, baik pemerintah Kota Banjarmasin bersama-sama KPU nanti. Jadi door prize hiburan aja untuk kepentingan masyarakat, ya barangkali seperti misalnya kompor gas kah atau dispenser kah, apakah gitu kan, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau ini yang dirancanakan masing-masing TPS itu ada 3, itu dulu minimal. 3 apa Pak? 3 door prize, 1 TPS. Jadi 80 TPS berarti 80 kali 3 gitu kan. 40. Ini rencana. Siapa tahu nanti bisa lebih dari itu, ya kita lihat anggaran dulu. Diketahui 3 kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menggelar PSU total ada 80 TPS dengan 29.056 daftar pemilih tetap atau DPT. Muhail, Banjar TV. KPU Provinsi telah menjadwalkan penyelenggaraan pemilihan suara ulang atau PSU, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada 9 Juni mendatang. Adanya PSU tentu akan membuat meningkatnya suhu politik di Badua. Diperkirakan mulai memanas terutama pada wilayah-wilayah yang melaksanakan PSU tersebut. Tak hanya itu, berbagai konten berisi tuduhan dan fitnah di media sosial untuk saling menjatuhkan salah satu paslon juga mulai bertebaran. Karenanya, sudah saatnya diperlukan semangat persatuan menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah kerukunan di masyarakat. Pengamat politik dan kebijakan publik Dr. Taufik Arbain saat ditemui di sela diskusi politik bersama Kasubdit Politik Dit Entel Kampolda Kalsel memberikan wejangan kepada masyarakat Banua. Menurut dosen FISIP ULM ini, untuk menghadapi PSU yang penting adalah partisipasi. Partisipasi dimaksud adalah bukan hanya sekedar menggunakan hak suaranya, namun lebih dari itu, yakni semua warga Banua bisa menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik, sehingga dengan begitu tidak ada terjadi konflik maupun pertentangan. Diketahui bahwa proses pemilihan suara ulang merupakan bagian dari proses politik yang mengedepankan unsur pendidikan politik. Maka dari itu persoalan PSU ini, ujar Taufik Arbain, tidak hanya sekedar menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, namun tanggung jawab semua pihak, termasuk para elit politik. Mengetahui bahwa proses pemilu ulang atau pilkada ini adalah bagian daripada proses politik. Nah, proses politik ini tentu saja yang kita kedepankan itu adalah menjadi hal yang mengandung unsur pendidikan politik. Maka dari itu, persoalan PSU ini tidak sekedar menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat berpartisipasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihak yang kita maksudkan itu adalah pertama, para elit politik, para kader-kader partai politik, karena para kader dan elit politik itu tidak sekedar tujuan untuk bagaimana merebut atau mempertahankan kekuasaan, tetapi mereka harus juga memberikan sebuah contoh dan bagaimana menciptakan pendidikan politik di masyarakat. Maka dari itu, PSU ini kan tingkat kompetitif dan ketegangannya itu lebih
besar ketimbang waktu pilkada, karena ini kan soal pemilu ulang. Nah, itu sangat memungkinkan banyak pihak termasuk para tim sukses, termasuk para elit politik, partai-partai yang mendukung akan melakukan berbagai strategi cara untuk memenangkan pilkada. Nah, ketika menggunakan berbagai cara strategi untuk memenangkan pilkada, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Nah, tindakan-tindakan yang kontraproduktif inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian bersama, termasuk para elit untuk memberikan contoh dalam pendidikan politik. Tokoh masyarakat yang memiliki pandangan tentang pilkada hendaknya memberikan pandangan yang positif dan mengajak untuk menghindari perbuatan kontra demokrasi. Lebih jauh, Taufik menyatakan kontra demokrasi adalah tidak sekedar urusan money politik maupun terkait oligarki. Lebih jauh, Taufik menyatakan kontra demokrasi adalah tidak sekedar urusan money politik maupun terkait oligarki, tetapi yang terpenting bisa menjaga nuansa kebatinan masyarakat Kalsel agar tidak sampai terjadi berbagai gesekan yang akan mengganggu bagian ketertiban umum. Inilah yang harus semua elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun para cendekia, harus saling harmoni menghadapi PSU ini. Pihaknya juga tak menginginkan PSU ini jadi ajang persaingan yang tidak sehat dalam memenangkan kompetisi pilkada. Misalkan menghalalkan segala cara, tim paslon juga harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kontraproduktif, namun yang terpenting menghindarkan provokasi dan agitasi. Jangan sampai juga tokoh agama dipolitisasi oleh para paslon karena suara mereka didengar dan diikuti serta dikerjakan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, guna memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi warga kurang mampu di bulan Ramadan, Pemko Banjarmasin menggelar pasar murah di sejumlah kelurahan. Salah satunya di Kelurahan Banua Anyar, Banjarmasin. Di samping itu pula, pemirsa, Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Hulu Sungai Selatan menggelar operasi pasar murah dan bazar toko tani Indonesia di 11 kecamatan. Tentunya sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Guna membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya di bulan Ramadan, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pasar murah di sejumlah kelurahan. Pantauan Banjar TV Selasa 20 April, kegiatan pasar murah menyasar warga di Kelurahan Banua Anyar, Banjarmasin dengan 500 paket sembako. Menurut PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, kegiatan pasar murah ini kerjasama dengan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) menyediakan barang yang disubsidi berupa minyak goreng 2 liter dan 2 kg gula pasir dengan harga per paket hanya Rp34.000 atau mendapat subsidi Rp15.000 per paket. Supaya pasar murah ini tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi lemah, pihak Disperindak Kota juga memberlakukan sistem kupon kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Ya lumayan murah. Murah lah daripada di pasar gitu kan? Kayak gula berapa sih sebenarnya kalau di pasar, Bu? Ya 13 ya. 13 lah. Kalau di sini nggak nyampe ya, Bu ya? Nggak nyampe. Ya bedanya ya 16.000 lah. Pakai inilah. Berapa satu paketnya tadi, Bu? 34. 34, Bu ya? Kita yang di Kelurahan Banua Anyar ini sebanyak 500 paket. Yang mana setiap paket itu disubsidi oleh donatur sebesar Rp15.000, sehingga yang ditebus masyarakat ini hanya Rp34.000 saja. Harapan kita pasar murah ini tetap menjaga protokol kesehatan, masyarakat yang terdampak ekonomi mungkin bisa terbantu walaupun hanya Rp15.000 saja. Norbi berharap melalui gelaran pasar murah ini setidaknya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di bulan Ramadan. Mengingat masih dalam situasi pandemi, pasar murah juga tetap mengedepankan protokol kesehatan, bahkan turut diawasi anggota TNI dan Polri. Muhail, Banjar TV.
Operasi Pasar Murah dan Bazar Toko Tani Indonesia rutin dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wujud kepedulian sekaligus guna menstabilkan harga dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan protokol kesehatan ketat, para penjual hanya melayani warga yang menggunakan masker dan menjaga jarak. Di samping itu juga, para petugas selalu mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Kepala Dinas Perdagangan Sudiono menjelaskan, pasar murah ini sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Dilakukan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan yang secara tetap melaksanakan operasi pasar tidak hanya untuk bulan puasa, tapi juga di bulan-bulan lainnya, terutama untuk memenuhi permintaan gas LPG di masyarakat. Terkait tujuan dari pasar murah ini memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, ya kan, keterjangkauan, ya, keterjangkauan harga ke masyarakat terkait dengan bahan pokok. Kemudian kita ada sekalian dengan operasi pasar terkait LPG, karena kita juga inginnya masyarakat yang memang untuk layak mendapatkan LPG itu juga dengan harga yang sesuai dengan HET. Menurut Kepala Desa Balanti Mulyadi, warga sangat antusias dengan adanya pasar murah ini karena harganya yang lebih murah daripada di pasaran dan dirasakan sangat membantu. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dilaksanakannya pasar murah di desa kami, dan kami harapkan kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan ini tentunya sangat membantu buat masyarakat kami, apalagi mungkin dalam keadaan kita sekarang ini tentunya sangat membantu. Dengan diadakannya pasar murah ini, masyarakat sangat gembira, sangat suka ya Allah, dan mereka merasa sangat terbantu juga itu nah. Oke, dan maklum keadaan angka ini ya Allah. Jadi alhamdulillah mereka sangat gembira dengan adanya pasar murah ini. Alhamdulillah itu. Dengan adanya pasar murah yang ada di desa ini menguntungkan desa masyarakat, soalnya dari harga yang apa itu lumayan murah lah dari di kios-kios gitu nah. Untuk apalagi bulan Ramadan kalau nyano lagi panjangannya ada itu nah. Apalagi untuk gas ini nah, lumayan bermanfaat. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dirut PLN wilayah Kalsel tengah melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Kalsel terkait kesiapan daya dukung pasokan listrik di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sekaligus membahas isu penting lainnya. Selain itu pula pemirsa, PT Perusahaan Listrik Negara PLN terseroh wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah juga siap mendukung geliat ekonomi di Kalsel. Pasalnya, cadangan listrik sangat mencukupi, bahkan berlebih sekitar 500 sampai 600 megawatt. Bertempat di rumah kediaman Dinas Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Dirut PT PLN wilayah Kalsel Tony Bellamy bersama direksi melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan penjabat Gubernur Kalsel Saprijal ZA. Selain perkenalan sebagai pimpinan baru di tubuh PT PLN Kalsel audiensi ini membahas kesiapan pihak PT PLN dalam menyuplai pasokan listrik selama bulan Ramadan hingga Lebaran nanti. Kesiapan ini didukung oleh 35 posko atau unit induk dengan 1088 personil, ditambah 350 kendaraan roda 4 dan roda 2, berikut 1450 personil PT PLN unit induk pembangkitan dan penyaluran Kalimantan yang disiagakan di seluruh wilayah. Kesiapan para petugas kami sejumlah 1088 petugas, juga 35 posko kami sebar, 350 kendaraan roda 4 dan roda 2. Juga menceritakan kepada Pak Gubernur kecukupan daya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sejumlah kurang lebih 500 sampai 600 megawatt. Yang memang kalau kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menggeliatkan lagi ekonomi, bisnis, industri, saya rasa itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Di sistem Kalimantan ini kan sudah interkoneksi Pak, jadi sebenarnya listrik murah itu sudah tersedia di jaringan mulai Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Tengah, tinggal kita interkoneksi ke Kalimantan Barat. Jadi kami di sistem berlimpah, cadangan kami, pembangkit kami, dan
semua bisa diatur, dimanuver sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi memang terkait dengan electrifying lifestyle tadi, kita cadangan lebih dari 600 mega itu kalau kita manfaatkan untuk pertumbuhan industri ataupun kendaraan listrik, ini teman-teman pelanggan bisa malam hari memanfaatkan charging di rumah. Dan itu kan biayanya relatif lebih murah karena di luar waktu beban puncak. Pandemi COVID-19 saat ini juga berdampak pada PLN wilayah Kalselteng yang menghadapi penurunan penjualan KWH sebesar 5 hingga 10%. Rata-rata penurunan ini terjadi pada segmen industri dan bisnis selain sekolah, perkantoran, serta pemerintahan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Manajemen PT PLN Persero wilayah Kalselteng melakukan kunjungan ke DPRD Kalsel, diterima langsung Ketua DPRD Sopian Haka di ruang kerjanya belum lama tadi. Dalam pertemuan tersebut, PLN Kalselteng menyatakan kesiapannya dalam mendukung kemajuan industri ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini menyusul cadangan suplai listrik mencukupi, bahkan berlebih sekitar 500 sampai 600 megawatt. Oleh karena itu, PT PLN Persero siap membantu pemerintah daerah bagi pembangunan kawasan ekonomi baru di daerah ini yang memerlukan fasilitas listrik. Selain itu, PT PLN Kalselteng juga akan terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menerima informasi tambahan daya baru maupun komplain melalui aplikasi PLN Mobile. Setidaknya hal itu disampaikan General Manager PT PLN wilayah Kalselteng, Tony Bellamy, usai bertemu Ketua DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Pimpinan DPRD dengan pihak PLN terus berlanjut, karena kami terus terang saja bahwa tanpa sinergi dengan stakeholder, kami juga akan merasa kesulitan dalam melayani masyarakat. Jadi kami siap untuk mendukung geliat perekonomian masyarakat apabila ada kawasan industri yang mau dibangun di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Sopian Haka menyatakan PLN merupakan ujung tombak pertumbuhan serta perkembangan industri dan perekonomian di daerah. Tempat yang sangat berharga pada hari ini karena PLN adalah suatu ujung tombak ekonomi. Pasalnya tanpa ketersediaan listrik, industri dan ekonomi di Kalimantan Selatan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Muhail, Banjar TV. Setelah jeda iklan berikut, penyekatan dan screening kesehatan di pintu masuk Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama kami.